karena sebentar lagi kita udah mulai memasuki game yang terakhir, match ke-8 antara tim Bigetron Era melawan Brand Victorious kali ini. Hujani dengan Indo Pride, dengan BTR Win di kolom komentar. Karena keduanya ini match penutupan yang sangat berarti setelah mereka mendapatkan kemenangan 1-1, satunya harus kalah nih di match terakhir kali ini. Yes, benar, kita udah lihat persebaran masing-masing hero dari kedua belah tim di masing-masing laning phase. Seperti biasa, Vivian udah mulai bermain secara agresif, mengganggu ke area purple buff dari lawannya. Bahkan kita bisa lihat juga di sini dari roamernya tim Brand Victorious juga udah mulai memberikan sedikit denial ke area Vivian agar Vivian mundur ke arah belakang. Flame shoot hanya masuk ke area tubuh dari Pakito, membuat purple buffnya masih bisa diamankan oleh Ashe. Nice body block sih. Kalau itu nggak di body block sama dia, kayaknya bakal dicolong. Yes. Dan di area mid lane-nya Bigetron Era mereka berfokus untuk memenangkan lane-nya, farming aja, nggak terlalu ingin bermain agresif mengganggu setiap lane-nya. Mereka cuma mau bertahan. Tapi dari atas tengok Taro begitu terhimpit. Rotasi dari Difrost seharusnya akan membantu Taro bertahan di area lane-nya. Betul. Yes. Karena dia butuh untuk Guardian Bulwark-nya. Benar. Untuk bisa sustain, apalagi dengan mod trainer yang sedang dipakai oleh Beatrix sendiri. Namun kalau kita lihat ya, ini temponya langsung jadi pelan ya dua-duanya. Padahal sebelumnya ini ketika mereka mengalahkan lawan mereka bermain dengan super agresif. Tapi untuk kali ini, mau gak mau sih. Hero-nya juga nggak pakai assassin dua-duanya nih Om. Betul, dua-duanya adalah fighter yang bisa juga bergerak sebagai tank. Tapi untuk damage-nya pasti lebih besar Pakito. Yap, benar banget, dengan knot of strike-nya juga. Ini bisa jadi poin utama juga dari sisi Brand Victorious ya. Tapi kali ini di menit yang pertama menuju menit kedua, First Blood masih belum tercipta. Dari kedua belah jungler juga fokus terhadap dari sisi jungler Petranya terlebih dahulu, menghindari skirmish bisa mungkin. Walaupun kali ini udah ada encounter dari kedua mid laner untuk membersihkan sekedar wave minion yang ada. Tapi Turtle kayak menunjukkan Turtle yang pertama udah mulai hadir di Land of Dawn, Bude. Gangguin hanya untuk saling cicil-cicil aja karena sulit banget tentunya mendapatkan first blood. Tapi Lord, kalau mereka sampai maksa, ini dibuka langsung Black Dragon form ke area belakang. Palanir hanya untuk menyisir, menyapu, memundurkan, dan Dragon Tail juga sudah dikeluarkan. Brand Victorious belum ada yang tumbang, tapi Turtle berhasil diamankan oleh Bigetron Era. Memilih untuk mundur kah? Karena udah missile expert dikeluarin. Vival begitu mengganggu di area Turtle situ. Tengok, dua-duanya sama-sama bisa mundur dengan teratur. Yes, bisa mundur dengan selamat dari team fight yang terjadi. Encounter dari 4 hero di area Turtle Pit hanya membuang sedikit resource, hanya jual beli resource saja. Serangan yang terjadi nggak sampai jual beli nyawa. Bahkan kali ini pun point of view kita berada di area top lane. Walaupun dari sisi first blood, berarti si point kill masih belum terjadi. Tapi Chell udah berhasil menggerus gold shield turret yang membuat advantage sudah mulai diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Era nih. Chell-nya enak banget di area atas. Beda satu level, taronya dari tadi tuh kayak antara hidup dan tumbang. Dan gold shield-nya juga udah di ngepetin sama Chell. Iya. Abis sendirian di area atas. Ya. Bener, udah tergerus banget ya. Dan ini bisa tuker lane juga sekarang. Kalau mau ya, kalau mau. Karena untuk berhadapan dengan Brody juga, Brody udah recall berapa kali tadi, 2 kali terpantau. Ya, padahal secara teori yang beredar ya, Brody itu sebetulnya bisa ngamanin Beatrix dia sih harusnya. Tapi ini Beatrix bisa menanggulangi Brody dengan sangat baik. Bahkan kali ini pun dari segi goldnya juga udah diamankan dari sisi Chell-nya. Circling Eagle udah mulai dikeluarkan begitu saja. Vivian kali ini udah mulai melakukan babysit, udah mulai coba untuk dikeluarkan Lumina Burst-nya. Tapi First Blood di area top lane gak bisa tertahankan dan dihindari oleh seorang Vivian yang terlalu dive in, membuat satu hero dari Bigetron Era harus tumbang di area top lane, Bude. Movement yang terlalu gerasa-gerusu mungkin ya. Dia mungkin gemes lihat atas dan taruhnya selamat. Terlalu masuk ke area turret padahal nggak ada wave minion juga. Jadi dari Bigetron Era sulit banget untuk membackup apa yang dilakukan oleh Vivian di area top lane. Apalagi Brand Victorious, mereka nggak cuma sendirian di area atas. Ada 2 atau 3 tadi. Ya, dan juga Heptasis ya, baru saja selesai. Ya. Jadi damage-nya ada force. Damage itu 2 kali lipat. Benar sekali, kali ini pun 2 hero dari Bigetron udah mulai coba untuk melakukan babysit ke area Chell. Chell juga udah mulai mundur ke area belakang. 2 hero dari Brand Victorious juga nggak mau mengambil resiko. Dia prefer untuk mundur, mengingat Turtle yang kedua kali ini udah mulai hadir di sebelah sisi kiri hutan. Bahkan dari kedua belah tim udah melakukan observasi. Meanwhile di area hutan kali ini, di mana Vival udah harus mundur karena low HP. Udah mulai coba untuk memberikan healing damage, tapi Turtle berhasil diamankan. Puvius yang terlalu maju ke area depan dengan low HP membuat dia harus dibungkam nyawanya oleh kawan-kawan dari Bigetron Era. Ya, Palanir berhasil untuk menyelamatkan, bahkan menumbangkan, mempanis, dan
Di sisi lain, Bigetron Era ketika mereka sibuk untuk mengcover junglernya, mereka harus ngelepasin turtle. Ini turtle yang kedua. Jadi sama-sama ngedapetin satu turtle. Ini game yang bener-bener close match banget sih. Dimana dari turtle yang sama-sama ngedapetin satu, dari point kill, dari segi network, Bigetron Era lebih mengungguli nih tapi Om. Yes, dan dari itemnya juga tadi Heptasis ya. First item untuk Brody, Clock of Destiny juga kali ini sudah ada untuk Chris bagi Obvious-nya. Untuk Baratnya War X first item, sisanya ini akan masuk ke item defense. Ya. Jadi dia bakal sangat sustain sekali. Dan ada Blade of Despair yang ini cepat juga sih Blade of Despair-nya jadi di menit yang kelima. Wow. Tajir. Tajir Udah pelintir ya. kaya banget sih. Pelintir. Ngepet turret Om di atas. Udah Dapet kosong. lagi semuanya. Dapat. Dan sekarang dia udah tinggal di area bottom lane. Mau coba untuk memirroring juga Brody-nya pindah. Gitu pula dengan Chell-nya. So, pertarungan Brody dan Beatrix kayaknya kita bakal ngeliat lagi sih. Dihantui terus-terusan. Tapi di area tengah kita udah lihat kan ada pergerakan. Vivian terlihat, Lexa harus memperhatikan posisinya. Walaupun dia punya Black Shoes, tapi of course dia bakal nyimpan untuk pertarungannya semua ya. 40 detik lagi. Yes, kita udah lihat dari kedua belah tim coba untuk manage wave mininya masing-masing. Di sisi lain juga Chell harus mulai hati-hati karena Brody udah mulai menembaki karya outer turret Minual di area top lane. Kali ini kita bisa lihat juga di mana Ashe harus ditumpangkan gitu saja. Bahkan kali ini pun kita bisa lihat Chris udah ditelan dengan ada Deathless Welcome. 3 hero memberikan gempuran ke arah Chris versus everybody. Mampukah Chris bertahan? Sejauh ini Demonic Force sudah dikeluarkan. Chris nggak mau mati tanpa perlawanan. Kita bisa lihat juga 1 hero bahkan 2 hero dari Brand Victorous berhasil kembali dibungkam nyawanya oleh kawan-kawan dari Bigetron Era, Budi. 2-1-2 formasi yang dilancarkan oleh Brand Victorous di area atas, di area tengah, tapi Lexa yang sendirian udah mau dikejar, tapi Dominant Blast menghentikan rotasi dari Bigetron Era, memilih saja untuk mundur. Bigetron Era nggak mau memulai sesuatu yang nggak bisa mereka menangkan, lebih baik berfokus terhadap objektif, mundur lagi, dan Brand pun sekarang kayak mereka udah mulai galakin Bigetron Era balik. Yes, benar banget. Turtle udah mulai hadir, dua-duanya udah mulai melakukan pertemuan, bahkan udah mencolek-colek ke area Turtle. Vival memancing keributan kali ini. Vivian membuka satu buah circle hidden, bahkan mengarah ke satu hero. Tapi Chris udah mulai coba untuk membuka Demonic Force-nya, mengarah ke area beberapa hero dari Bigetron Era. Volunteer datang dengan Black Dragon Form-nya, memporak pada lane up belakang. Vivian berhasil membungkam nyawa dari seorang Deforce, bahkan Chris pun harus diamankan double kill untuk satu hero dari Bigetron Era. Looking for more kali ini. Kita bisa lihat juga di mana Lilia masih coba untuk bertahan, blink out ke area depan. Vivian benar-benar ingin melakukan secure karena satu hero dan 4 hero dari Brand Victorous harus hilang nyawanya. Mulai disetir oleh tim Bigetron Era. Mereka bermain dengan sangat apik tanpa melupakan objektif gaming. Setelah mendapatkan banyak sekali keuntungan di radar, bawahnya hampir hilang. Tapi Turtle, tengok Bigetron Era nggak melupakan. Dan tentunya dengan Turtle, turret, objektif yang didapetin terus-terusan, networknya semakin jauh ke tangan Bigetron Era. Dan 6.000 perbedaan di menit yang ke-8. Ketika mereka udah ngedapetin item 1-2 item, Bigetron Era mereka mulai nge-group up. Dan langsung untuk objektif gaming, Om. Yes, dan mereka bisa dapatin semuanya, apalagi Vival ya. Ini dia udah hit di level yang ke-12. Yep. Berarti untuk Detona's Welcome-nya, untuk semua-muanya juga untuk skill ini udah dapat, kecuali mungkin atribut dari hero-nya sendiri. Dimulai Black Dragon Form dari belakang, langsung landing di tengah-tengah. Teman-teman dari Brand Victorous kebingungan mundur ke belakang Tamo. Dan dia pun hilang. Ini udah satu jackpot yang bagus banget untuk Bigetron Era memenangkan fight barusan. Yes, benar banget. Satu center Tara tier 2 kembali diamankan. Distraction diberikan oleh Black Dragon Form yang dibuka oleh seorang Volunteer, membuahkan hasil advantage yang berhasil diamankan oleh kawan-kawan dari Bigetron Era. Turtle kini pun sudah berubah menjadi Lord yang pertama. Lord akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi. Kali ini dari sisi Bigetron Era mereka benar-benar melakukan ekspansi sebisa mungkin, mengintimidasi Brand Victorous agar tidak mendapatkan tempo permainan yang sudah di-lead. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Yin Yang Overturn yang dikeluarkan oleh Kagura berhasil menumbangkan satu hero dari kawan-kawan Brand Victorous, membuat dari sisi brandnya pun harus reset mundur ke area belakang. Boom. Ini udah sih gila, Bigetron Era mantap banget. Yes. Aku pikir Brand Victorous bakal bisa memberikan sedikit perlawanan, tapi itu cuma early game-nya aja. Bigetron Era emang nahan. Setelah itu mereka ngedapetin momentum, gak dilepas sama sekali, gak dikasih napas untuk Brand Victorous. Posisi dari Brand Victorous
udah kayak kehimpit banget gak sih Om di menit ini? Bener, mereka udah bener-bener harus jaga base-nya, nggak bisa keluar lagi. Sedangkan dengan hilangnya semua outer turret sekarang, Bigetron Era, mereka bisa mulai untuk mendapatkan Lord Emerald. Yes, Lord yang pertama udah spawn dengan adanya dari mana cengkaman dari sisi Vivian ke area hero Brand Victorous. Ini membuat Brand Victorous sendiri agak sedikit sulit untuk masuk ke area teritorial Lord yang sedang dipoking oleh Beatrix dan juga Vival. Kita lihat juga di mana Lord yang pertama udah berhasil diamankan. Momentum Blast masih bisa di-denial oleh Vivian dengan sangat baik, membuat satu informasi ini penting yang udah didapatkan di mana Momentum Blast dari Lolita udah dikeluarkan oleh kawan-kawan dari Brand Victorous, Budi. Digocek, dan itu satu source skill yang berhasil di-trigger oleh Vivian. Nextnya bakal lebih enak ya Om. Iya, dan dari itemnya juga Beatrix-nya sih, Demon Hunter, BOD, ada satu safety item juga, Wind of Nature. VON. Iya, dia safe banget dari serangan Brody nanti, terutama untuk tahun 4 memori ya. Yes. Bisa udah dilepaskan juga. Dari Barasnya full item defense kan. Benar. Terus, Guardian Helm udah ada. Bentar lagi dan level 15 lagi Vival. Hadiah juga ada. Jadi Brand mereka akan terkurung untuk sementara waktu. Oke, Lord ya udah mulai menghajar ke arah inner gitar tarat dari kawan-kawan Brand Victorous, bahkan Black Dragon Formnya memporak-porandakan lane up dari Brand Victorous kali ini dikeluarkan oleh Volunteer. Yin yang overturn mengarah ke area bawah, Wave Minion tunjang pergerakan dari Bigetron Era udah mulai coba untuk menusuk ke area satu inner gitar tarat. Volunteer tidak bisa dihentikan, satu inner gitar tarat berhasil ditumbangkan, bahkan mega kill kali ini diamankan, double kill 2 hero tersisa. It will be disaster atau 2 hero yang tersisa dari Brand Victorous masih bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Bigetron Era. Wow, ya Cini dia flame shotnya bisa ngedapetin point kill. Wow. Defrost tadi dar Headshot. dari jauh, terus yang di dekatnya dia juga bisa dilempar payung, semuanya jarak jauh dapat, jarak dekat dapat, dan Brand Victorous ini udah menit baru menit 12 ya. Baru menit 12 udah keropos. Iya. Ya. Sadis banget sih ternyata Bigetron Era. Ya, gap goldnya juga 10.000 ke atas. Yes. Ya kan hampir ke angka 12.000 juga. Dan kita lihat untuk replaynya tadi, mana ini memang permainan yang sangat bersih sekali dari Bigetron Era, di mana mereka nggak terlalu memaksakan juga. Ini masih Lord di level 1, di mana Lordnya pasti nggak punya kemampuan untuk memberikan damage terlalu besar juga. Yes. Jadi hanya dengan mengandalkannya ya untuk super minion, mereka berhasil untuk mendapatkan 2 inhibitor. Vivian udah mulai overconfident juga untuk ada di garda depan. Balik lagi dengan comfort hero-nya, power spec-nya. Dia tahu banget resource kapan harus dikeluarkan, kapan dia harus maju. Kita bisa lihat juga wave minion udah mulai di-manage dengan sangat baik. Udah mulai dalam perjalanan juga di masing-masing laning phase. 2 laning phase khususnya, 1 inner gitar tarat yang tersisa pun berhasil ditumbangkan bahkan oleh kawan-kawan dari Bigetron Era, Budi. Ya, dan bertahan di dalam base Brand Victorous. Jantungnya -1 karena dari Bigetron Era nggak mau melepaskan keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Wave minion sudah masuk, Brand Victorous dalam bahaya. Tapi Bigetron Era, mereka melihat 17 detik lagi Lord akan hadir, sehingga mereka akan bernapas kah karena mau make sure one last push, nggak mau ngambil resiko. Mereka cuma memaintain Wave minion, menahan Brand Victorous dan memberikan tekanan batin sih. Mereka jalan-jalan di depan base, dijagain semua pintunya sembari menunggu mungkin Lord selanjutnya. Ya, dan bahkan Melvick Roar tadi diamankan oleh Chell. Jadi ini udah lebih daripada cukup sebenarnya untuk Bigetron Era, tapi mereka pasti akan bermain lebih safe ya. Ini terlihat bahwa dari minimap mereka sudah mulai menuju ke arah Lord yang kedua. Yes, nggak boleh di-underestimate juga. Tempo permainan bisa aja dicuri oleh kawan-kawan dari Brand Victorous, karena kali ini kita bisa lihat juga dari Defrostnya udah mulai coba untuk memasuki teritorial Lord, tapi Vivian benar-benar optimal mungkin untuk menghadang agar kawan-kawan dari Brand Victorous gak masuk. Dan Lord ya berhasil diamankan. Circling Eagle udah mulai masuk ke area 1 hero dari Brand Victorous, tapi mereka nggak mau terlalu overcommit. Dia prefer untuk manage wave mininya agar bisa langsung push lane juga sambil langsung maju dengan adanya Lord yang udah mereka secure di menit ke-12 kali ini. 14. Wow, sembari nunggu aja ini tim Bigetron Era, mereka mencoba untuk mencuri perhatian dari Brand Victorous. Siapa tahu ada yang kesel gitu kan ngeliatin recall, taunting, stiker-stiker, jadi mereka maju. Saat itulah mereka bisa melakukan sesuatu, pick off mungkin, tapi kayaknya nggak perlu sih karena ini Lord juga akan masuk bersama dengan 3 lane wave minion. Black Dragon Form dikeluarkan oleh Palantir, memporak-porandakan dengan lini belakang ya, semua berfokus terhadap base. Vivian menjadi frontliner, mencoba untuk mempertahankan diri, tapi Lord mengerjakan tugasnya dengan sangat baik, membuat kemenangan untuk Bigetron Era.
Bigetron era take the game yang kedua kali ini.